Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi hari ini adalah pertemuan ke-10 kita untuk mata kuliah jaringan komputer, sekaligus mungkin juga pertemuan pertama kita untuk praktikumnya. Adapun topik kita hari ini adalah tentang pengalamatan IP. Dan yang mungkin akan kita untuk topik ini akan kita bahas selama 2 pekan. Jadi minggu depan juga kita akan membahas lanjutan tentang pengalamatan IP. Oke. Adapun materi yang akan kita bahas tentang hari ini sebenarnya lumayan agak banyak. Kenapa? Karena dari segi materi saja mungkin ini materi pertama, nanti ada lagi materi kedua, kemudian kita masuk ke praktikum. Jadi kalau bisa adik-adik sekalian disimak baik-baik untuk materi hari ini. Dan juga materi hari ini tuh sangat penting, karena kalau kalian dasar dari IP saja kalian kurang menyimak, mungkin agak susah untuk mengikuti pelajaran-pelajaran atau pertemuan-pertemuan selanjutnya, apalagi kita sudah memasuki praktikum. Oke, jadi adapun submateri yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, definisi IP, yang kedua, jenis-jenis routing, yang ketiga, IP address public dan IP address private, yang keempat, IP address statis dan IP address dinamis, yang kelima, IP versi 4 dan IP versi 6, yang keenam, ada pengalamatan IP versi 4, dan yang ketujuh kita akan memulai praktikum dengan mengerjakan modul 1 dan modul 2. Jadi kita langsung akan mengerjakan 2 modul pada sesi praktikum. Oke, kita akan masuk dulu ke materi pertama, yaitu tentang IP. Di mana IP sendiri itu memiliki kepanjangan internet protokol. Pasti kalian seringlah lihat yang namanya IP. Yang kayak kalau di Google itu atau di internet 192, 168, misalnya 15.1. Nah, itu yang namanya IP. Jadi sebenarnya IP adalah salah satu protokol tertua dan yang paling penting dalam jaringan komputer. Oke, sebelumnya kita pasti kalian dengar istilah protokol, karena pasti pernah masuk di UAS. Jadi kalau kita ingat kembali, protokol itu artinya aturan. Jadi aturan-aturan yang harus kita ikuti di dalam jaringan komputer. Oke, jadi IP sendiri berada atau posisinya itu berada di network layer. Protokol artinya protokol yang terdapat pada layer network. Oke, sekarang apa fungsi utama dari IP? Ternyata IP sendiri memiliki dua fungsi utama. Yang pertama, untuk proses pengalamatan. Maksudnya proses pengalamatan adalah di mana IP ini memberikan alamat pada komputer-komputer. Jadi nanti IP ini akan membagikan alamat atau nomor-nomor pada setiap perangkat atau komputer. Yang kedua, fungsi keduanya yaitu proses routing. Di mana proses routing ini untuk membantu memberikan rute atau menentukan jalur yang akan ditempuh oleh paket data dari pihak pengirim data ke pihak penerima data. Jadi seperti kalau kita ulang lagi, review lagi. Jadi IP memiliki dua fungsi utama, proses pengalamatan dan proses routing. Nah, mungkin kalian sering dengar kata TCP/IP. Kenapa? Karena TCP ini selalu bekerja sama dengan IP, di mana tugas dari TCP ini adalah untuk membantu transmisi paket data dalam jaringan komputer. Di mana, jadi transmisi sendiri itu adalah transfer data dari pengiriman data dari pihak pengirim ke pihak penerima. Oke,
Kemudian IP mengirimkan paket data ke dalam unit dalam bentuk datagram. Jadi nanti kalau kalian mendengar istilah datagram, artinya adalah paket data yang dikirimkan oleh IP. Oke, kita lanjut lagi. Jadi selanjutnya ada jenis-jenis routing. Di mana jenis-jenis routing itu ada 3, yaitu unicast routing, ada multicast routing, dan ada broadcast routing. Yang pertama saya akan bahas dulu tentang unicast routing. Di mana unicast routing ini, kan tadi kalian ingat salah satu fungsi dari IP adalah proses routing. Jadi di mana unicast routing ini artinya penentuan rute yang akan dilalui oleh datagram, yaitu di mana rutenya itu dari satu komputer sebagai pihak pengirim dan satu komputer sebagai pihak penerima. Jadi kalau kalian lihat ilustrasinya, nah seperti ini. Jadi dari antara satu komputer ke satu komputer lainnya. Itulah unicast routing atau istilahnya adalah one-to-one delivery. Oke, kita lanjut lagi ke multicast routing. Di mana multicast routing ini sebenarnya juga salah satu proses routing. Bedanya dengan unicast adalah di mana rutenya itu penentuan rutenya itu dari pihak pengirimnya itu jumlah pengirim datanya minimal satu komputer. Jadi bisa dari satu atau banyak komputer yang mengirimkan data. Dan juga lebih dari satu atau banyak penerima. Jadi penerimanya itu tidak boleh satu komputer, tetapi penerimanya harus lebih dari satu atau banyak komputer. Oke, kita ulang. Jadi pengirimnya itu bisa intinya minimal satu atau lebih komputer, tetapi penerimanya tidak boleh satu karena harus lebih dari satu atau banyak penerima. Atau istilah lainnya adalah one-to-many delivery. Kalian bisa lihat di sini alurnya, dia mengirimkan paket data ke banyak perangkat. Lanjut lagi ke jenis ketiga, ada broadcast routing. Di mana broadcast routing ini sebenarnya hampir mirip dengan multicast routing. Apa yang membedakan? Yang membedakan adalah broadcast sendiri, di mana pihak pengirimnya hanya boleh satu komputer saja. Kan tadi kalau multicast itu kan bisa minimal satu, jadi bisa banyak. Sedangkan kalau broadcast ini hanya satu saja. Sedangkan penerimanya adalah seluruh komputer di dalam jaringan tersebut. Oke, supaya kalian bisa lebih mengerti tentang routing ini, bisa kalian lihat ilustrasi di atas, mulai dari unicast nih, dari satu komputer ke satu komputer lainnya. Sedangkan multicast, oke, di sini multicast sendiri sebenarnya pengirimnya bisa lebih dari satu, tetapi di sini contohnya satu kan minimal satu ke banyak penerima. Jadi penerimanya harus lebih dari satu. Sedangkan broadcast di mana pengirimnya hanya wajib satu saja dan penerimanya adalah semua perangkat di dalam suatu jaringan. Oke, sampai sini ada pertanyaan atau tidak terlalu cepat jadi cara aku menjelaskan? Jelas jadi? Kak, bisa kita ulangi Yang mana? penjelasannya multicast sama broadcast? Oke. Jadi kalau multicast, pengirimnya itu bisa satu atau lebih dari satu pihak pengirim datanya. Dan penerima datanya harus lebih dari satu. Itu untuk multicast. Sedangkan dengan broadcast ya, Dek? Perbedaannya dengan broadcast. Iya, Kak, iya. Oke, sedangkan broadcast, nah ini perbedaannya. Broadcast itu pengirimnya wajib hanya satu komputer saja. Beda dengan multicast tadi yang pengirimnya itu bisa lebih dari satu. Serta kalau multicast itu penerimanya
harus lebih dari satu komputer, walaupun tidak wajib semua perangkat. Yang penting lebih dari satu. Sedangkan kalau broadcast itu dia mengirimkan pesan ke semua perangkat di dalam jaringan komputer. Itulah perbedaan dari broadcast dengan multicast. Oke, ada lagi yang ingin ditanyakan? Atau sudah jelas? Nggak terlalu cepat jadi cara aku menjelaskan? Oke. Kalau gitu saya lanjut lagi saja, Dik. Ya. Oke. Selanjutnya saya akan bahas lagi tentang IP address public dan IP address private. Jadi, pertama IP address public, di mana IP address public ini merupakan IP address yang bersifat unik. Seperti kalian ketahui sendiri, kalau kata unik sendiri itu artinya harus berbeda-beda. Tidak boleh ada yang sama, itu maksudnya unik. Jadi IP address yang ada pada setiap komputer itu harus unik atau berbeda-beda. Ilustrasinya seperti ini. Di dalam suatu perumahan kan pasti terdapat rumah-rumah, di mana rumah-rumah di dalam perumahan tersebut pasti memiliki nomor rumah, di mana nomor rumahnya pasti tidak ada yang sama. Ya kan, pasti kalau di dalam perumahan itu ada rumah yang misalnya nomor A1, A2, A3, tetapi tidak mungkin di dalam perumahan itu ada yang nomornya, ada yang memiliki A1, nomor A1 itu ada di dua rumah. Itu tidak mungkin. Nah, sama seperti IP address. Jadi, setiap komputer memiliki IP address yang berbeda-beda karena dia bersifat unik. Oke. Kemudian yang kedua, IP address ini hanya dimiliki oleh masing-masing komputer di seluruh dunia. Jadi cakupan dari IP address publik ini adalah seluruh dunia. Yang ketiga, umumnya pengguna internet memperoleh IP address publik secara otomatis dari provider. Jadi, di sini bisa lihat, coba kalian lihat IP address kalian, IP address publik kalian di https www.whatismyip.com. Jadi coba kalian buka, misalnya kalian sekarang lagi kan terhubung internet. Kalian bisa kalau ingin melihat IP address publik kalian silahkan masuk ke website ini. Jadi misalnya saja, contohnya saja, saya sudah mencoba menggunakan website ini. Ternyata setelah saya lihat IP address publik saya kan ini diberikan otomatis oleh provider. Berhubung saya menggunakan WiFi, adapun WiFi yang saya gunakan adalah Excel Home, jadi yang memberikan saya provider, jadi provider yang memberikan saya IP address publik adalah XL Axiata. Jadi misalnya kalian ada yang pakai Telkomsel, jadi yang memberikan provider itu adalah Telkomsel. Jadi untuk mengeceknya itu kalian bisa lihat di sini, what is my IP? Di sini akan terlihat IP address publik kalian serta provider yang memberikan kalian IP address publik. Oke, itu untuk IP address publik. Kemudian ada IP address private, di mana IP address private ini umum digunakan pada jaringan lokal, sehingga dua buah jaringan yang berbeda tidak saling berhubungan, sehingga dapat menggunakan alamat yang sama. Oke, saya beri contoh. Pada LAN X terdapat komputer A. Oke, saya rasa kalian sudah tahu kan LAN itu apa. Jadi pada LAN X terdapat komputer A yang menggunakan IP address 192.168.1.4. Kemudian selain LAN X terdapat lagi LAN Y, di mana pada LAN Y ini terdapat komputer B, ternyata juga menggunakan IP address yang sama, yaitu 192.168.1.4. Nah, apakah ini diperbolehkan? Ternyata boleh, walaupun alamatnya sama, tapi tidak apa-apa. Kenapa? Karena berada pada jaringan yang berbeda.
di mana yang di sini ada di LAN X, jaringan LAN X, sedangkan yang ini ada di jaringan LAN Y. Oke, saya berikan ilustrasi supaya kalian lebih mudah. Anggap saja saya selalu berikan ilustrasi seperti perumahan ya. Jadi anggap saja terdapat dua perumahan. Kita ambil contoh perumahan di Makassar lah. Anggap saja perumahan Citra Land sama perumahan Angin Mamiri. Jadi di dalam perumahan Citra Land itu anggap saja terdapat rumah yang memiliki nomor A1. Sedangkan juga di Angin Mamiri itu terdapat rumah yang memiliki nomor A1. Apakah terdapat masalah apabila nomor rumah tersebut sama? Ternyata tidak ada masalah. Kenapa? Karena rumah tersebut berada pada perumahan yang berbeda, sehingga masih bisa dikenali karena jaringannya berbeda. Nah, begitu juga kayak ini yang tadi, IP address private. Jadi walaupun alamat private-nya sama, tetapi berada pada jaringan yang berbeda, maka itu tidak apa-apa. Kecuali apabila kalian ternyata menggabungkan LAN X dan LAN Y, maka akan terjadi IPv4 konflik. Kenapa? Karena ternyata pas terdeteksi itu terdapat IP address yang sama. Jadi itulah perbedaan antara IP address public dan IP address private. Oke, saya lanjut lagi. Kemudian ada lagi yang namanya IP address statis dan IP address dinamis. Di sini pertama IP address statis, yaitu IP address yang diperoleh dengan cara mengatur sendiri konfigurasi pada komputer sesuai dengan pengaturan jaringan yang bersangkutan. Nah, jadi begini, supaya lebih gampang saya lagi berikan ilustrasi. Anggap saja tadi di perumahan A itu terdapat 10 rumah. Misalnya tadi di perumahan A terdapat 10 rumah. Nah, saya ingin memberikan alamat setiap rumah tersebut. Anggap saja di rumah pertama di perumahan A tersebut. Oh, rumah pertama ini saya kasih nomor A5, misalnya saja seperti itu. Untuk rumah kedua saya kasih nomornya itu A7. Rumah ketiga itu saya kasih nomornya A1. Intinya kalian yang tentukan setiap rumah itu nomornya berapa gitu. Itu contoh juga, itulah contoh kayak misalnya kalian memiliki komputer, kalian ingin membuat suatu jaringan, di dalam jaringan itu kalian memiliki 10 komputer. Kemudian kalian atur-atur sendiri, kalian konfigurasi sendiri. Komputer ini, komputer 1 saya kasih IP-nya 192.168.1.1. Misalnya yang komputer kedua 192.168 1.5. Jadi kalian yang tuliskan sendiri mengkonfigurasi sendiri alamat setiap komputer. Nah, apa bedanya dengan IP address dinamis? Kalau IP address dinamis adalah IP address yang diperoleh komputer secara otomatis dan akan selalu berubah-ubah setiap saat. Jadi misalnya begini, kalau IP address dinamis, anggap saja kayak tadi contohnya, kita memiliki perumahan A, di mana perumahan A ini kita mau terdapat 10 rumah. Saya ingin berikan, kayak tadi, kita ingin berikan alamat pada 10 rumah tersebut. Tetapi bedanya IP address dinamis ini, saya hanya begini. Untuk perumahan A ini, karena ada 10 rumah, jadi nomor dari perumahan ini dari A1 sampai A10. Jadi saya hanya menyebutkan saja batasnya. Jadi untuk perumahan A ini saya kasih nomor rumahnya itu dari A1 sampai A10. Jadi secara otomatis sistem akan secara random memberikan nomor pada setiap rumah berdasarkan dari batas tersebut. Tiba-tiba apakah sistem memberikan rumah pertama itu A1, rumah kedua itu A5, rumah ketiga itu A9. Jadi itu bukan kita yang atur. Yang atur adalah sistem. Jadi kita tidak perlu capek konfigurasi satu-satu. Nah, itulah salah satu keuntungan dari dinamis. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk mengkonfigurasi
atau memberikan alamat satu-satu. Mungkin saja kan oke, kalau 10 komputer kalian memiliki komputer 10. Kalau kalian memiliki komputer 100 atau lebih, nggak mungkin kan kalian mau satu-satu kan konfigurasinya. Nah, inilah IP address dinamis. Di mana fiturnya itu disebut DHCP. Jadi kalau kalian dengar istilah DHCP, jadi itu adalah untuk fitur melakukan IP address dinamis, konfigurasi IP address dinamis atau Dynamic Host Controller Protocol. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Apakah dari tentang IP address statis atau dinamis, atau dari IP address public dengan private, atau sudah jelas? Saya lanjut saja. Saya lanjut saja dulu sampai slide terakhir, tinggal satu soalnya. Iya, Bu. Oke. Iya, Bu. Kalau gitu saya lanjut lagi, adalah IP versi 4 dan IP versi 6. Di mana IP versi 4 itu sekarang yang paling umum digunakan saat ini. Di mana IP versi 4 ini, pasti yang tadi kan IP address itu 192, 168, misalnya 1.1. Nah, jadi IP address inilah yang kalau kalian menemukan IP address sekarang pasti kalian menemukan yang formatnya IP versi 4. Di mana IP versi 4 ini memiliki 4 oktet. Mungkin untuk formatnya kita akan bahas di materi selanjutnya. Di mana satu oktet itu terdiri dari 8 biner. Jadi di sini salah, bukan 4 biner, tetapi 8 biner. Di mana setiap oktet mampu menangani 255 buah komputer di dalamnya. Jadi IP versi 4 ini mampu menangani jumlah pengguna atau mampu menampung jumlah perangkat maksimalnya itu kan memiliki 4 oktet, jadi 255-nya dikali sebanyak 4 kali pangkat 4 lah, 255 dikali 255 dikali 255 dikali 255. Jadi IPv4 ini dapat menangani jumlah pengguna kurang lebih 4 miliar. Tetapi kalau kita melihat kondisi seperti sekarang, pasti sebenarnya semua IP ini sudah digunakan. Tetapi mungkin saya pernah baca itu caranya dimanipulasi. Jadi kayak dibentuk IP address private. Jadi terdapat pasti beberapa IP address yang terulang yang dapat digunakan sama. Jadi dibentuklah IP address private begitu. Dan juga gara-gara masalah inilah, karena versi 4 itu kayak karena pengguna internet juga sudah semakin banyak, makanya dan juga IP versi 4 kayaknya sudah tidak dapat menampung, makanya dibangunlah yang namanya atau direncanakanlah yang namanya IP versi 6. Di mana IP versi 6 ini memiliki 16 oktet. Nah, bayangkan IP versi 4 saja memiliki 4 oktet itu dapat menangani jumlahnya kurang lebih 4 miliar. Apalagi 16 oktet, pasti berkali-kali lipat dari IP versi 4. Tetapi mungkin IP versi 6 ini belum terlalu umum digunakan, tetapi mungkin sudah ada yang menggunakan. Tetapi saat ini tuh kita mulai transmigrasi dari IPv4 itu ke IPv6. Oke, karena slide untuk materi pertama sudah selesai. Apa sampai sini ada pertanyaan atau sudah jelas? Sebelum saya lanjut lagi ke materi kedua. Jelas mi, Dek? Saya lanjut saja, Dek. Iya, Bu. Oke, karena sebenarnya karena ini kita masih teori. Oke, saya kembali dulu.
Oke, kayaknya ada.